Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di akuntansi keuangan menengah pertemuan 10 yang kedua ya. Investasi jangka panjang kita bahas mengenai obligasi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Obligasi adalah surat pengakuan hutang dari pihak yang mengeluarkan obligasi kepada yang membeli, yang berisi jumlah nominal, bunga, dan tanggal pembayarannya, serta perjanjian lainnya. Jenis obligasi menurut waktunya ada term bonds, ada serial bond. Term bond apabila jatuh temponya pada saat yang sama. Serial bond ini apabila obligasi tersebut jatuh temponya berurutan pada saat periode tertentu. Menurut jaminannya ada obligasi tanpa jaminan dan ada obligasi dengan jaminan. Kemudian menurut bentuknya ada obligasi atas nama, yaitu obligasi yang bunganya hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar. Obligasi kupon adalah obligasi yang bebas, tidak atas nama. Obligasi yang dapat ditukar, ini adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham. Sedangkan selanjutnya ada obligasi bergaransi, yaitu obligasi yang dijamin oleh pihak lain. Misalkan perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Dalam menentukan harga obligasi, harga jualnya dipengaruhi oleh tingkat bunga obligasi. Jika tingkat bunga obligasi tinggi, maka harga jualnya juga tinggi. Jadi jika persen bunga obligasi lebih besar dari tingkat bunga obligasi pasar, lebih besar daripada bunga pasar ya, di sini harga jual lebih besar daripada nominalnya, maka muncul agio. Namun jika persen bunga obligasi lebih kecil dari tingkat bunga pasar, maka harga jual lebih kecil dari nominalnya, sehingga muncul disagio. Harga obligasi adalah nilai tunai saat jatuh tempo ditambah nilai tunai bunga yang akan diterimanya. Sebagai contoh, di sini tanggal 1 Januari 2016, Tuan Sarif membeli obligasi dari PT Harmoni nominal 10 juta, bunganya 7% per tahun, dibayar tanggal 31 Desember 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya dengan tarif efektif 8%. Nilai tunai jatuh tempo di sini ada 10 juta ya. Jadi di sini ada anuitas tahun yang ke-M ya, atas bunga berapa persen. Di sini rumusnya seperti ini, 1/1 plus I pangkat N, ini pangkat ya. Jadi di sini kita lihat 10 juta itu adalah nominal, anuitasnya ini ada anuitas tahun yang kelima dengan bunga yang 8%. Jadi ini adalah menggunakan tabel ya, ini rumusnya. Kalau dihitung harganya segini ya, nilainya 0,68058. Jadi di sini nilai tunai jatuh tempo ada 6.805.800 rupiah. Nah, nilai tunai bunganya, tadi bunganya 7% dikalikan 10 juta, ada 700.000 dikalikan anuitinya, di sini ada 3,99, ini juga di tabel ya, kalau di soal biasanya sudah diketahui ya. Kalian bisa juga cari di tabel, ini rumusnya, jadi totalnya ada 2.794.897. Sehingga harga beli obligasi dengan tarif efektif 8% adalah, ini adalah pokoknya 6 juta sekian, ini adalah bunganya ya sekian, 2 juta sekian ya. Jadi totalnya ada, harga belinya ada 9.600.697 rupiah. Agio dan disagio ini adalah selisih harga beli dan dengan nilai nominal. Misalnya obligasi nominal 10 dibeli dengan harga 8, maka disagio adalah 2. Metode perhitungannya ada metode garis lurus, bunga efektif ya, yang kedua ya. Contoh, Tuan Syarif membeli obligasi dari PT Harmoni, nilai nominalnya 10 juta, bunga 7% per tahun, dibayar setiap tanggal 31 Desember, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019. Harga beli obligasi 9.600.000
697 dan pembeliannya tanggal 1 Januari 2015. Kalau dengan menggunakan metode garis lurus, maka disagio ini adalah nominal, ini harganya ya, berarti selisihnya dibagi lurus 5 tahun ya, dari tahun 2015 Januari sampai 31 Desember berarti 5 tahun, jadi ada 79.860. Nah, bunga obligasinya sama dengan 10 juta nominal dikalikan 7%, jadi ada 700.000 rupiah. Nah, kita lihat tabel akumulasinya ya. Ini tahunnya, nah bunganya stuck di sini 700.000. Akumulasi disagio ini ada ini juga stuck ya di sini ya. Karena metode garis lurus, jadi pendapatan bunganya kita tambahkan sekian. Oke, next kita lanjutkan. Tuan Sarip membeli dari PT Harmoni, nominalnya sama di sini, tapi dengan menggunakan metode bunga efektif 8%. Ini adalah pendapatan bunganya. Jadi yang tadi 9.697 ini dikalikan 8%. Bunganya 10 juta dikalikan dengan 7%, 700. Jadi ada akumulasi disagio 68.056. Nah, nilai obligasinya berarti 9 juta sekian ya, ditambah dengan akumulasi disagio. Jadi ada 9.668.753 ya. Oke, kita lihat ini contohnya yang untuk tahun yang pertama. Oke, ini adalah nilai bukunya. Tanggal 31 Desember 2015, ini adalah bunganya stuck di sini. Nah, pendapatan bunganya ini yang berubah-ubah ya. Kalau di sini di contohnya di sini 768.056 ini dari pendapatan bunganya ya. Oke, kita lihat di sini 768 ngambil dari sini berarti dari yang 8% kali nilai bukunya. Oke, ini juga sama 8% kali nilai bukunya, nilai buku yang di atasnya. Kalau tadinya nilai bukunya yang di tahun pertama adalah 9.697 dikalikan 8%, ini ketemunya. Kemudian nilai buku yang di bawah di sini yang kedua adalah nilai buku yang ada di sini yang di tahun awal atau tahun sebelumnya dikurang dengan akumulasi depresiasi. Jadi ada nilai buku obligasi. Nah, ini dikalikan dengan 8% ketemu ini ya, ketemu di sini ya. Akumulasi disagionya berarti di sini bunga di sini selisihnya ya, pendapatan bunga dikurangi dengan bunga, ini ketemunya segini. Oke. Selanjutnya ini dikurangkan ke sini, ketemu ini dan seterusnya hingga di sini di tanggal 31 Desember 2019 menjadi 10 juta. Jadi perhatikan di sini nambah ya, bukan dikurangnya, tambah. Kenapa? Karena di sini bentuknya adalah disagio. Kalau agio berarti akan berkurang. Oke, ini kan ditambah ya. Ini ditambahkan ya. Ini ditambahkan ketemu ini ditambahkan ke sini lagi ketemu ini tambahkan lagi ke sini ketemu ini tambahkan di sini ketemu ini, dan terakhir adalah 10 juta. Oke, demikian pertemuan kita untuk yang pembahasan obligasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.